Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Usai diberitakan minggu lalu, satu persatu kejanggalan di Madrasah Ibtidaiyah Padang mulai terkuak. Kali ini orang tua murid yang mengaku jika dirinya membayar ratusan ribu rupiah ke komite sekolah. Satu unit rumah semi permanen di Padang ludes terbakar. Sopir bus antar kota antar provinsi seorang perempuan, satu-satunya di Sumatera. Usai diberitakan minggu lalu, satu persatu kejanggalan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang muncul ke permukaan. Awalnya, Berita Padang memberitakan banyaknya pungutan di madrasah itu yang memberatkan orang tua. Berselang 2 hari, 2 guru honorer diberhentikan secara tiba-tiba dan sepihak. Kali ini salah seorang wali murid yang anaknya dinyatakan tidak lulus saat mengikuti seleksi. Namun dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan Min 1 bahwa anaknya bisa diterima, namun harus menyumbang uang komite sekolah. Selain itu, anaknya harus membeli perlengkapan di koperasi sekolah, berupa 6 setel seragam, topi, peci, hingga sabuk pinggang, yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah. Jumlah ini harus ditambah dengan sumbangan wajib untuk komite sekolah yang nilainya Rp300.000. Orang tua murid terpaksa membayarnya agar anak bisa sekolah dan belajar agama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang. Yang pertama mungkin kita menyerahkan anak ke Min 1, ya berharap ke sekolah agama, dan tentu secara profesional undang-undang pendidikan sekolah negeri tentu ada gratis gitu kan. Kita coba tes, mungkin tidak tahu berapa anak kita dinyatakan tidak lulus. Selain wali murid yang rela harus membayar ratusan ribu rupiah, ada juga yang menolak. Pengamat pendidikan meminta Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menonaktifkan Kepala Min 1 Padang. Pasalnya, sang kepala sekolah baru menjabat selama 9 bulan, namun pungli makin marak. Dibebas tugaskan sementara, diskorsing atau apa. Kan begini, ketika ada kasus persoalan, nah dalam kasus itu dalam rangka untuk menginvestigasi, ya mestinya yang struktural itu dibebaskan tugas sementara atau diskorsing, ya jangan di PAW dulu. Artinya skorsing ini misalnya sebulan, 2 bulan menjelang kasus diselesaikan. Kenapa? Ini dalam rangka satu untuk memudahkan pihak terkait melakukan investigasi. Walau kasus dugaan pungli ini telah merebak kemana-mana, namun belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Kakan Kemenak Padang selaku atasan langsung sekolah milik Kementerian Agama itu. Terkait dengan adanya informasi mungkin dari tim surat Kemenak RI akan datang, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi kita terus melakukan pendalaman terus dengan kasus ini, dan insya Allah hari ini kita juga akan lakukan verifikasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi di Min 1 ini. Kasus ini menjadi bukti betapa proses masuk sekolah negeri tidak luput dari berbagai pungli. Robiha melaporkan dari Padang. Ombak pasang yang melanda kawasan pantai di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman mengakibatkan 8 rumah rusak akibat dihantam gelombang tinggi. Sebagian warga terpaksa meruntuhkan bangunannya untuk menyelamatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah di lokasi yang baru. Selama 2 hari terakhir, ombak mengganas
dan menghempas di pantai dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Ombak kali ini melebihi ketinggian ombak sebelumnya. Sebagai upaya pencegahan, warga memasang karung berisi pasir di bagian belakang rumahnya. Akibat ombak ini, sekitar 15 meter pantai telah berubah menjadi laut. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, penghuni rumah mengungsi ke rumah saudaranya. Naik ombaknya besar, terus dihantam rumah itu. Sekali 2 kali, terus itu 3 jam lah pasang naik. Nah, itulah kita keluarkan isinya. Kondisi rumah gimana? Dan kondisi rumah itu ya dibawa lah separuh sama ombak tuh. Runtuh dasarnya itu, lantainya itu udah dibawa tuh, udah runtuh semua. Dari data sementara, ombak pasang mengakibatkan 65 rumah dan 3 bangunan sekolah terdampak banjirop. 8 di antaranya mengalami rusak parah karena terbawa ombak. Dari data itu ada yang terdampak sebanyak rumah penduduk 65 buah rumah dan bangunan pemerintah sekolah itu ada 3 sekolah. Yang terparah itu SD 27 Sunglimau. Masyarakat diminta untuk terus waspada, mengingat cuaca ekstrim di bagian pantai barat Sumatera akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ribuan ikan di Sungai Batangka Pocong, di Nagari Sungai Asam, Kecamatan Duo Kalisabaleh, Anam Lingkuang, Padang Pariaman, mati secara misterius. Ikan-ikan garing, kulari, nila, dan tawas ini mati secara misterius dalam 2 hari terakhir. Ikan-ikan mati mengapung di beberapa lokasi di pinggir Sungai Batangka Pocong. Wali Nagari Sungai Asam, Nofriadi Saputra mengatakan, kejadian ini melanda 2 korong lainnya, yakni Korong Bari dan Korong Pauah, yang dialiri Sungai Batangka Pocong. Diperkirakan lebih 7 ton ikan yang mati misterius. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Dinas Perikanan Sumatera Barat di Padang dan mengirim tim untuk mengambil sampel ikan dan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Ya, ribuan ekor. Oleh penyebab kematiannya udah tahu atau gimana, Bu? Ya, khusus untuk penyebab kematian kita belum ketahui dan kita masih menunggu hasil uji labor. Tadi jam 10 tadi Dinas Perikanan Provinsi masih mengambil sampel untuk diuji labor termasuk ikan yang mati dan juga air. Untuk mengantisipasi kejadian meluas ke masyarakat, aparat pemerintahan Nagari melarang warga untuk mengonsumsi ikan mati dan tidak boleh menggunakan air sungai yang tercemar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ya. Satu bunga Rafflesia jenis Tuan Mudae ditemukan mekar oleh tim pengendali ekosistem hutan BKSDA Sumatera Barat di kawasan Cagar Alam Maninjau, Jorong Marambuang, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan Agam. Untuk sampai ke lokasi, butuh perjuangan yang cukup berat. Tim harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer dari jalan terdekat ke dalam hutan. Sesampai di lokasi, petugas BKSDA Sumbar langsung melakukan pengukuran. Bunga Rafflesia Tuan Mudae ini memiliki diameter hampir 84 cm dan diperkirakan baru mekar pada hari kedua. Pucuk mekar sempurnanya diperkirakan pada hari ke-7 atau pada Selasa pekan depan. Tumbuhan rangka bunga Rafflesia Tuan Mudae. Ini baru mekar atau bagaimana? Diperkirakan ini mekar 2-3 hari, tapi belum mekar sempurna. Kalau estimasi sempurnanya berapa hari ke depan? 7 hari ke depan, Pak. Indonesia hanya di Kabupaten Agam, Nagari Baringin, Jorong Marambuang. Di lokasi ini juga,
Bunga Rafflesia jenis yang sama pernah mekar dengan diameter 111 cm pada tahun 2020 lalu. Bunga Rafflesia merupakan jenis tumbuhan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Laude Johardianse melaporkan dari Agam. Sampai sejujurnya tanganku